Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus tidak lambat untuk menepati janjinya. Tahun baru 2021 sudah kita masuki di hari yang kelima hari ini. Maka sama seperti tahun-tahun, bulan-bulan dan hari-hari sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana penduduk dunia senantiasa menyambut tahun baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus sadari betul, dengan antusiasnya semua orang bisa menyambut tahun yang terus berjalan ini dengan bulan-bulan dan hari-hari yang bisa kita tempuh adalah semua bentuk bagaimana dia masih ingat akan janjinya dan terus menepatinya. Hanya saja kita harus bersiap sedia untuk mengisinya dengan harapan rencana atau rancangan yang sudah disiapkan itu adalah bagaimana orang yang beriman percaya kepada Kristus itu dapat menjadi pelaku firman-Nya, memberitakan nama Dia yang pasti akan datang untuk kedua kalinya. Apa sesungguhnya makna dari tahun baru yang sudah kita masuki di hari yang kelima sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus sekarang ini? Kalau kita tanyakan kepada banyak orang, tentu jawabannya sangat beragam yang bisa diberikan. Salah satunya adalah penggenapan tentang janji Tuhan Yesus untuk kedatangannya yang kedua kali yang memang sudah semakin dekat. Tentu bagi kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus, masih saja ada yang bersikap skeptis atau ragu-ragu. Berakhirnya suatu tahun yang lama, bulan-bulan dan hari-hari yang dilalui menyangkut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu membuat ada banyak orang, membuat mereka malah menjadi tidak percaya. Namun Rasul Petrus mengingatkan bahwa waktu yang masih bergulir bukanlah bukti bahwa janji-janjinya itu tidak akan digenapi atau direalisasikan dalam hidup kita umat manusia di dunia ini. Hal demikian tentu saja bukanlah sekedar suatu perpanjangan masa kesabaran Tuhan, supaya semakin banyak orang bisa ikut untuk dibawa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam suatu pertobatan. Peringatan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada umat manusia di seluruh muka bumi ini, terutama yang berdiaspora atau menyebar sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia, sungguh-sungguh
tetap mengandung panggilan tugas tanggung jawab pemberitaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu untuk semakin giat mengabarkan Injil Tuhan. Bukankah pertobatan datang melalui pendengaran tentang Injil Tuhan Yesus Kristus? Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu, menjelang kepada kehidupan yang bisa kita tempuh di hari-hari, di minggu-minggu maupun di bulan-bulan tahun 2021 ini, kita harus sadar untuk semakin banyak orang yang juga ikut dengan kita dalam jalan kebenaran dan hidup menuju ke tempat kehidupan yang kekal di surga yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh kami sadari tidak pernah lambat untuk menepati janji-Mu Bapa. Sekarang kami ingin doakan juga bagi mereka yang hidupnya skeptis atau ragu-ragu di dalam tetap beriman percaya kepadamu. Kasihanilah mereka, kasihanilah kami semua, agar kami kelak dapat sampai kepada hidup yang Tuhan sudah sediakan sebagai hidup yang kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan juga dalam masa penantian kami akan pengenapan janji-Mu itu, sungguh-sungguh kami berharap dapat dipulihkan, disembuhkan dari kuasa penyakit apapun juga, termasuk akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Bapa di surga, sambulah doa kami, sempurnakan dan kabulkan hanya menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.